disekolahkan oleh masyarakat itu ya patungan, patungan. Nah, dan setelah tamat di quick school, diminta lagi oleh gurunya seorang Belanda untuk melanjutkan sekolah ke Belanda. Oh, Tapi karena mempunyai potensi Pak ya? karena beliau itu cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Siang hari ini saya sedang berada di Kenagarian Pandam Gadang yang berada di Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota ya teman-teman. Mendengar Sumatera Barat ya banyak tokoh nasional atau pahlawan nasional yang terlahir di Minangkabau ini teman-teman. Dimana saya berdiri ini yang dimana adalah tempat atau kampung dilahirkannya dari Tan Malaka ya, atau Ibrahim Tan Malaka teman-teman. Jadi kita akan melihat rumah masa kecil Tan Malaka sampai remajanya seperti apa ya. Oke, ikuti terus perjalanannya, jangan di skip-skip, kita gaskan. Jadi rumahnya berada di depan sana teman-teman tuh, dan rumahnya sendiri masih rumah gadang, rumah zaman dulu ya, dan dirawat oleh keturunan langsung dari Tan Malaka. Jadi informasi yang saya dapat kalau makam dari Tan Malaka berada di Kediri, dan di sini juga ada makam tapi cuman tanahnya aja ya. Kalau untuk kerangkanya masih di Kediri teman-teman. Nanti kita akan tanya-tanya, ngobrol sama penjaganya ya. Kita lihat dulu ke bagian sebelah sini karena ada 3 makam teman-teman. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kita akan lihat dari makam yang pertama. Ini makam yang pertama, Rangkayo Sinah Ibunda dari Ibrahim Datuk Tan Malaka. Yang kedua Ibrahim Datuk Tan Malaka, dan ini makam pahlawan kita, tapi cuman tanahnya aja dibuatkan dari persetujuan Ninik Mama atau tokoh-tokoh di sini ya untuk membuatkan makamnya, tapi nggak ada kerangkanya dari Tan Malakanya sendiri, karena untuk makam yang aslinya berada di Kediri teman-teman, Jawa Timur. Untuk makam yang ketiga ini HM Rasad Bagindo Malano, Ayahanda Ibrahim Datuk Tan Malaka. Rumahnya di depan sana. Nanti kita akan masuk melihat isi di dalam rumahnya seperti apa teman-teman ya. Nah, ini monumen dibuatkan gambar patung Tan Malakanya sendiri. Nah, Bapak Indra ini kebetulan pengurus dari rumah dan langsung memang keturunan dari Tan Malaka ya Pak ya? Iya. Pak, bisa diceritain sedikit sejarah singkat dari ini kan tokoh nasional pahlawan kita, Tan Malaka, dari pas dilahirkan, masa remajanya juga Pak. Ya, seorang Tan Malaka memang dilahirkan di Kenagarian Pandam Gadang ini. Sejak berusia kecil, memang beliau sudah terlihat pintar dan cerdas, dan masyarakat beserta alim ulama cerdik pandai yang ada di Kenagarian Pandam Gadang ini punya inisiatif untuk mensekolahkan beliau ke quick school, yaitu sekolah raja yang beradaannya dia tuh di Bukit Tinggi. Oh, yang sekarang jadi SMA 2 ya, kalau nggak salah. Jadi karena beliau itu ya karena orang biasa lah, beliau disekolahkan oleh masyarakat itu ya patungan.
patungan. Nah, dan setelah tamat di quick school, diminta lagi oleh gurunya seorang Belanda untuk melanjutkan sekolah ke Belanda. Oh, Tapi karena mempunyai potensi Pak ya. karena beliau itu cerdas, dengan satu perjanjian oleh gurunya, seandainya kamu nanti sukses, kamu pulangkan biaya sekolah yang saya pinjamkan. Alhamdulillah beliau sukses lah, bisa membayar dan memulangkan uang yang dipinjamkan terhadap gurunya. Akhirnya di sini Pak Iya, ya. lahirnya di sini karena ini kan rumah Soko, udah dari 7 generasi. 7 generasi. Jadi sebelum beliau itu, sebelum Ibrahim itu ada 3 generasi lagi. Nanti bisa dijelaskan di dalam, ada Ranji keluarga. Nah Pak, dan nama aslinya Ibrahim Pak ya. Nama asli Ibrahim. Kalau Tan Tan Malaka Malaka itu adalah gelar raja. Hmm. Jadi beliau ini raja, tapi bukan raja seperti yang umumnya, misalnya kayak Raja Pagaruyung, gitu Iya, kan? Kayak raja-raja yang di Malaysia itu bukan. Karena rajanya itu 3 negari, 3 desa. Yang pertama Suliki, Kurai, Penam Gadang. Jadi 3 desa ini ada pimpinan ulama nenek mama penghulu kaum itu 132 penghulu kaum. Waktu itu. 132 penghulu Iya. kaum. Nah, jadi beliaulah rajanya, Pemimpinnya lah pemimpinnya ibaratnya gitu. ya. Dan informasi yang saya dapat Pak, beliau ini makamnya di Kediri Pak. Ya, kalau makam di Kediri itu memang betul. Karena menurut hasil penelitian seorang Belanda, seorang sejarawan, itu 99% bahwa yang memakam di Kediri itu adalah Tan Malaka. Memang betul Pak ya. 99% itulah makam beliau. Cuma diminta waktu itu oleh Pak Heri Fungse untuk mengambil DNA untuk menggali kerangka beliau itu, memintalah persetujuan ke pemerintah kita. Nah, cuman pemerintah kita beralasan waktu itu mengapa masih turut campur sejarawan luar terhadap Indonesia, itu alasannya. Nah, mungkin karena unsur politik, karena klik beliau kan menurut Pak Heri Fungse itu kan ditembak oleh TNI. Oh, ditembak oleh TNI. Iya, mungkin unsur politiknya di situ. Waktu saya masih sekolah itu SD tahun 85-86 lah, tidak salah itu saya pernah belajar tentang sejarah Tan Malaka itu, tambahan pelajaran IPS, PSPB namanya, Persatuan Bangsa Batak. Nah Pak, ini yang di sini makam siapa Pak? Nah, ini makam ibu sama bapak dan beliau. Dan beliau ini adalah bentuk simbol. Karena kenapa bisa ada makam di sini sedangkan diperkirakan di Kediri kan begitu? Karena alim ulama cerdik pandai di sini menyatakan bahwa rajanya telah diperkirakan ada di Kediri kan gitu. Jadi punya inisiatif lah alim ulama tadi, bawahannya tadi, untuk memulangkan rajanya yang selama ini hilang. Oh, berarti memang udah dipindahkan ke sini Pak? Iya, cuma berbentuk simbol. Oh, simbol aja. Iya, segumpal tanah segumpal aja. tanah aja. Kalau memang yang aslinya mah tetap di sana, Kediri. iya. Oh gitu. Itu pun salah satu alasan dari pemerintah Kediri juga tidak mau untuk melepaskan, untuk diambil kerangkanya. Oh, dari pihak keluarga besar juga nggak mau Pak ya? Nggak mau. Ya bukannya nggak mau, tujuannya sih begitu. Tujuannya kan untuk merespon pemerintahnya juga untuk memulangkan ke sini, tapi ya kena unsur politiknya tadi. Oh mungkin. betul. Nah Pak, Bapak ini keturunan yang keberapa Pak? Cicit? Udah yang ke Generasi. dari Ibrahim itu keempat. Kalau dari yang atas sebelum Ibrahim 3 generasi lagi berarti udah 7 generasi ke bawah. 7 generasi ke bawah Pak ya? Cicip lah. Cicip piut. Pak bisa ke dalam Boleh. Kita akan ke dalam teman-teman sambil lihat-lihat, karena dalam banyak terpajang foto ataupun barang-barang peninggalan mungkin Pak ya. Boleh dari bagian sebelah sini dulu Pak. Ini ruangan apa Pak? Ini ruangan
utama. Ini kalau rumah gadang ini ruang utama namanya. Jadi untuk tamu-tamu yang sekarang datang itu ya penerimaannya di sini. Oh, di Itu sini. ada di sini bangku. Nah, bangku, kursi, meja kan. Jadi ini dulunya memang ruangan utama Pak ya? Iya, ruangan utama, maksudnya ruangan tamu lah. Tamu lah ya Pak ya. Nah ini bagian ruangan tengah Pak ya? Ya, tengah. Kalau tengah ini memang konsepnya model kelambu aja. Kelambu. Nah, kelambu. Jadi nggak ada pembatas-pembatas. Cuma karena di Minang ini kalau anak laki-laki itu kan kalau udah akhir balik dia nggak tidur lagi di atas rumah ini. Nah, yang laki-laki Pak ya? Laki. Jadi tetap yang di sini cuma anak perempuan, udah kandung aja. Nah Pak, dulu yang tinggal di sini beliau sama siapa aja Pak? Sama ibu beliau. Orang tua. Orang tua. Ini berapa bersaudara? Kalau Ibrahimnya sendiri berdua. Oh berdua. Dua laki-laki, dua-dua. Jadi ini dulunya memang kayak gini aja Pak? Iya kayak gini aja. Oh, lapang ya Pak ya? Lapang. Di sini ada meja juga. Habis itu kelambu dulu, kelambu ranjang gitu loh. Iya. Ranjang kayak gitu, 4 ranjang. Kamar Pak ya? Sebelah sini juga dulu. Itu aja satu aja. Terus pembatas-pembatasnya paling almari-almari. Oh gitu. Kalau barang-barang yang masih asli Pak, yang mana aja nih Pak? Kayak cermin itu, lemari, kursi-kursi. Terus talempong Pak ya? Talempong. Cuman ini rumah gadang ini udah lama tinggal, 17 tahun tinggal, jadi banyak yang dicuri-curi orang sebelumnya. Pak kita ke sana Pak. Jadi ini nggak dihuni Pak udah berapa tahun ini? Nggak ditinggali lagi gitu? Ya 2010. Oh 2010. 2010. Tadinya kita di sini, terus masyarakat sama alim ulamanya juga punya inisiatif untuk membuka pustaka. Pak ini lemarinya masih orisinil? Iya orisinil, cuman yang tak ori yang ini bagian sampingnya ya. Sampingnya. Ini dari apa Pak? Kayu apa ini kayu? Bukan jati ya? Bukan. Kalau di sini jati itu jati. Nah ini teman-teman lemari dari zaman dulu ya, zaman beliau masih hidup dan masih cukup rapih Pak ya, nggak termakan ya, paling beberapa di bawah tuh nggak terlalu ini. Dan nah ini tempat tidur pakai kelambu. Tempat tidur siapa Pak? Iya kebetulan beliau Pak ya. Jadi Tan Malaka di sini tidurnya teman-teman ya. Waktu remaja Pak ya? Waktu usia kecil. Usia kecil. Udah meninggal remaja, udah akhir balik. Beliau udah nggak tidur lagi di sini, di surau lagi. Di surau. Karena lelaki zaman dulu itu di orang Minang kebanyakan di surau Pak ya. Iya. Betul. Akhir balik lah ya. Paling makan aja. Ini ditopang 3 tiang teman-teman. Ini termasuk rumah gonjong atau rumah gadang Pak? Sama ya? Sama. Rumah gonjong, rumah gadang sama. Dan informasi yang saya dapat kalau rumah gonjong pembuatannya, pembangunannya itu tidak menggunakan paku. Betul apa enggak Pak? Ada sebagian yang ditempel-tempel, tapi banyak kan apa namanya? Kayak dipasak. Dipasak. Nah, main pasak aja semua, kebanyakan main pasak. Kalau rumah-rumah dulu memang kayak gitu Pak ya? Iya. Main pasak aja ya. Pasak. Tapi dengan seiring perkembangan waktu, zaman udah menggunakan paku Pak ya? Iya. Nah jadi teman-teman untuk dari kamarnya sendiri memang satu ini aja ya, dan beliau tidur di sini. Ini untuk bagian ruang tengah dan polos aja Pak ya, nggak ada ini ya. Pak. Dari dulu memang kayak gini Pak? Ada sebagian dulu sekiran pembatas-pembatas lemari, ya itulah kena rumah tinggal 17 tahun tinggal. 17 tahun Pak ya? 17 tahun nggak dihuni. Nah bagian sebelah sini ada rak, banyak buku-buku juga. Mungkin ini buku. Ini sumbangan-sumbangan. Oh sumbangan-sumbangan Pak ya. Nah ini kayaknya masih orisinil juga nih. Iya. Dari zaman dulu nih, lampu togok, kotak perhiasan.
hiasan rumah lah ya zaman dulu. Damar mungkin Pak? Iya, damar. Damar. Ini damar khas Minang. Enggak, kalau damar khas Minang kayak gini. Nah, kayak gini. Oh, yang ini Pak ya. Semprong. Semprong betul. Unik-unik gitu. Ada dulu bagian lampu-lampu ya. Ya ada tinggalan. Tolong, ada lampu gantung. Iya, biasanya kalau yang barang-barang lama itu kan bagus kalau masih dipajang gitu ya Pak ya. Itulah. Banyak dicuri orang. Teko dan cangkir nih. Ini masih orisinil juga teman-teman. Terus ke bagian sebelah sininya. Adalah baju Ini apa, Pak? besaran beliau waktu beliau diangkat sebagai raja. Oh, ini bajunya Pak. Ya, bajunya. Oh. Nah, ini damar juga nih. Ya, seperti inilah teman-teman situasi di rumah pahlawan kita. Dan kebetulan Pak Datuk Pak ya, Datuk Tan Malaka ini juga sebagai Bapak pahlawan Bapak Republik Pak ya. Oh, ini adalah ranji Pak beliau. silsilah Pak ya. Silsilah ranji raja dengan bawah-bawahan banyak. Ini saya lihat dari situasinya ini kayak apa ya? Belum maksimal untuk perawatan. Ada nggak dari pihak pemerintah atau nagari gitu untuk memaksimalkannya Pak? Ya, kalau untuk sementara ya barulah bentuk penetapan baru dari pemerintah kabupaten baru beberapa bulan yang lewat. Sesudah diresmikan oleh Pak Menteri Kebudayaan yaitu Pak Fadlizon Pak ya. Dulu juga ada sumbangan dana dari Dinas Cagar Budaya 2016 itu tukar atap sama loteng tengah nih. Nah, ini udah direnov nih tengah ini ditukar. Ini udah ditukar nih teman-teman nih. Nah, ini tonggak ini udah masuk 2016 juga nih ditukar. Sama lantai yang tengah-tengah ini. Jadi tinggal ini yang asli. Ini yang masih asli Pak. Masih asli. Tapi udah reot juga nih. Butuh perbaikan Pak ya. Ya mungkin bertahap. Bertahap Pak ya. Kalau yang depan ini sewaktu Pak Fadlizon kesini nih. Sebelum Pak Fadlizon kesini lumayan ke ujung. Ini bagian samping dan di bawah ada kolongnya karena rumahnya rumah panggung kalau rumah gadang itu. Jadi biasanya di dalamnya ini difungsikan oleh yang punya rumah untuk beternak ayam dan yang lain-lainnya teman-teman. Kalau di kampung saya gitu sih. Kita ke bagian sebelah sini ya, ke belakang. Nah, ini bagian belakang rumahnya. Dan ini terbuat dari bambu ya. Kita masuknya dari sana teman-teman. Dari jalan besar itu nggak terlalu jauh tuh di sana. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu vlog hari ini. Kita akan langsung pulang. Saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.